illa qawlahu wa idza qila lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin, bermula surat Yasin Makkiyatun, terus bangsa Makkah turunnya. Jadi Nabi Tauhid Subhanallah. Au illa qawlahu, atau kecuali firman Allah, wa idza qila lahum anfiqu. Al ayata, meneruskan kamu pada ayat, yaitu ayat yang ke-47. Nah, kalau itu bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Au Madaniyatun, atau sebangsa Madinah turunnya. Berarti khilaf. Cuman yang ada yang mengatakan Makkiyah dan mengatakan Madaniyah. Cuman yang masyhur, yang sahih itu Makkiyah. Sintani itu 2, Wathamanuna dan 80 ayatan. Apanya? Ayatnya. Ayatnya itu ada 80 berapa, Bu? 2. Di Yasin ini surat yang terkenal. Gimana terkenal? Karena sering dibaca, ada biasanya orang tahlilan, orang malam Jumat. Ya enggak? Maka Yasin terkenal. Yasin terkenal. Jadi ada riwayat dari Ma'qil bin Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ala mautakum. Ini ada 2 versi, 2 pendapat. Ada kata mautakum itu wong semua mati. Jadi bacakan Yasin ala mautakum atas orang-orang yang mau meninggal. Karena orang mau meninggal ini kalau baca Yasin, mudah-mudahan sakaratul maut itu gampang. Ada mautakum yang enggak, mautakum yang sudah mati. Sudah mati bacakan Yasin. Jadi ada 2 versi. Nah, dari 2 pendapat ini ada yang berjalan tengah-tengah, kiri aja, dibaca dua-duanya saja, sebelum meninggal dan setelah meninggal. Kamu paham? Di bahasa mauta itu maknanya orang-orang yang mati. Atau mauta itu orang-orang yang sudah mati. Kamu dong. Ini makanya kalau kamu nggak bisa itu nggak jiwa. Minimal telinga kamu dengar. Pernah dengar? Nah, terus ada yang berjalan keluarga lagi aja dibaca dua-duanya, baik sudah meninggal maupun setelah meninggal. Kasus terkenal. Sehingga ada lagi sabda Nabi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Segala sesuatu itu punya hati, hatinya Quran itu Yasin. Dan Yasin ini inna fil Qur'ani la suratan tasfa'u li qari'iha wa taghfiru li mustamiha. Ala wa ya suratu Yasin. Kata Rasulullah, di dalam Quran itu sungguh ada surat yang memberi syafaat di hari kiamat untuk pembacanya. Wa taghfiru li mustamiha. Surat Yasin ini memintakan ampun orang yang mendengarkan. Apa surat itu? Ala wa ya suratu Yasin. Nah, surat Yasin disebut tud'a fit Taurat al-mu'immah. Surat Yasin di Taurat disebut apa? Al-mu'immah. Ya Rasulullah, kenapa surat Yasin dikatakan mu'immah? Karena kata Nabi, ta'ummu shahibah bi khairid dunya. Jadi karena surat Yasin itu insya Allah bisa menjadi penyebab pembacanya meraih kebaikan dunia.
wa tadfa'u anhu ahwal akhirah. Surat Yasin bisa menolak kesulitan-kesulitan akhirat. Banyak namanya. Sebut lagi surat Yasin itu ad-dafi'ata wal qadhiyah. Nah, beritanya ya Rasulullah, kenapa surat Yasin disebut dafi'ah dan qadhiyah? Kata Nabi, karena Yasin tadfa'u an sahibiya kula su'in. Surat Yasin itu bisa menjadi penolak keburukan dari pembacanya. Maka orang baca Yasin itu kalau rajin, insya Allah jauh dari bala. Umpama kena bala musibah itu ringan, karena ada penangkalnya ya Yasin. Wa taqdilahu fi kulli hajatin. Surat Yasin ini bisa menjadi penyebab terkabulnya kebutuhan hajat. Luar biasa. Ini kata Ibnu Abbas, man qara'a Yasin hina yusbihu utiya yusra yaumi kata yumsiya. Siapa yang pagi-pagi dibaca Yasin, maka dia akan diberi kemudahan dalam hari itu sehingga masuk sore. Maka orang yang menghadapi rumit-rumit itu sering baca Yasin. Subuh Yasin. Dan urusan hari itu selesai. Mudah. Wa man qara'a fi sodri layatin. Siapa yang baca Yasin di tengah-tengah malam, katakan habis Isya atau maghrib, utiya yusra lailatihi. Kata yusbika, dia akan diberi kemudahan urusan malam itu. Kata yusbika sehingga masuk waktu pagi. Jadi itu luar biasa. Pokoknya manfaatnya luar biasa. Nah, cuman ya Quran itu dipilih, maksudnya Yasin puluhan enggak, jangan, paham? Ngerti kan? Itu enggak boleh. Sama dengan kamu nyingkiri surat yang lain, maksudnya Yasin karena keistimewaannya. Waqi'ah karena keistimewaannya. Yang lain ketinggalan jangan. Walaupun ada kelebihan-kelebihan, itu tetap semua dibaca semua. Makanya ada bahasa giling-giling ini. Al-abduriyah la taqtadil maziyah. Jadi nilai lebih itu tidak memberi kepahaman, tidak menuntut keistimewaan. Nah, jadi Yasin itu berarti lebih istimewa yang lain enggak. Karena sama kalamullah, jangan kamu banding, semuanya punya kelebihan masing-masing. Paham ya? Jadi cuma itu Yasin, Waqi'ah, suka kaya. Kemudian yang lain enggak membaca jangan. Ini baca aja. Semuanya urut, paham? Cuma kebetulan kalau malam Jumat saya Yasinan. Paham ya? Setiap malam saya Waqi'ah. Itu kan ada anjuran dari Nabi. Cuma yang lain tetap dibaca. Ngerti enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allah a'lamu bimuradihi. Yasin. Nah itu i'rabnya itu gini. Ada mengi'rab Yasin, Iqra Yasin. Bacalah kamu pada surat Yasin. Iqra Yasin. Itu maca Yasin. Iqra Yasin. Atau Yasin itu ayat Yasin. Bermula ini surat itu Yasin, bernama Yasin. Allah bermula Allah itu alamu zat yang mengetahui. Itu bimana alimun bimuradihi, pada kehendaknya Allah, bihi dengan apa Yasin. Jadi Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui tujuannya atau kehendaknya Yasin. Maksudnya Yasin, yang lain nggak tahu, yang lain hanya meraba-raba. Kalau kamu maknai a'lam itu lebih mengetahui, berarti yang lain mengetahui. Padahal kita nggak tahu. Nah itu paham gak maksudnya? Maka a'lamu bimana alimun. Kamu doa ngaji. Paham? Kalau lebih misalkan gini, Allah lebih mengetahui. Berarti yang lain mengetahui, cuman lebih Allah kan gitu, paham? Padahal kita nggak tahu. Hakikat mana sebenarnya Yasin itu nggak tahu, hanya Allah. Maka ada ulama itu yang menafsir gini. Jadi di Quran, dengarkan, itu ada 29 surat yang dimulai huruf-huruf yang jenis Yasin. Nun, alif, lam, mim, dan sebagainya, itu ada 29 surat. Nah, kalimat-kalimat seperti itu disebut al-huruful muqatta'ah. Apa al-huruful muqatta'ah? Huruf-huruf yang bacanya diputus. Paham ya apa? Al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang bacanya diputus. Yasin, alif, lam, mim. Ada putus-putus kan? Ya enggak? Satu.
Itu ada yang mengatakan, oh itu ibaratnya kodenya surat. Kode surat. Yang tahu ya orang yang bikin surat itu, dia enggak Pak? Paham? Orang lain nggak tahu. Surat itu kan ada nomor suratnya, kodenya kan. Yang tahu ya yang bikin surat itu, yang lain nggak paham. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'ani demi Qur'an. Al Hakimi yang dikokohkan atau Al Hakimi yang dipenuhi hikmah. Wal Qur'ani demi Qur'an. Al Hakimi yang dikokohkan garis miring dipenuhi hikmah. Al Muhkami yang dikokohkan atau dipenuhi hikmah. Bi ajibin nadmi dengan keajaiban susunannya. Wabadi ilma'ani dan indah beberapa maknanya. Innaka sungguhnya kamu ya Muhammad itulah minal mursalin. Itulah minal mursalin. Sungguh sebagian daripada beberapa orang yang diutus. Itu sungguh sebagian orang-orang yang diutus. Jadi coba Allah sumpah demi Quran. Al-Hakim yang dikokohkan, Al-Hakim yang penuh kalam hikmah, yang dikokohkan penuh kalam hikmah, biaji nabi susunannya indah. Makanya Quran itu nggak bisa ditandingi. Faktu bisuratin nimis, coba Al-Quran itu bikinan Muhammad, bikinan manusia, kau bikinan satu surat aja nggak bisa, mesti ngaruhi. Wabadi ilma ani maknanya indah, luar biasa. Wabadi ilma ani. Yang makna-makna yang indah. Jadi Allah Ta'ala sampai sumpah seperti ini. Sumpah inna kalaminal mursalin demi Quran. Terus Allah sumpah inna kalaminal mursalin. Ini menunjukkan betapa orang kafir itu gak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sehingga Allah sumpah banyak wal Quran demi Quran. Terus innaka itu tauhid ya, innaka paham? Terus laminal mur, dia juga tauhid lagi tumpuk karena mereka sangat ingkar kerasulan Nabi Muhammad. Maka semua orang sih sekarang kalau sudah anak coba mendoa. HP itu juga buku setan iblis itu bikin kamu bener gara-gara HP itu kamu tidak bener malas belajar, malam-malam itu HP gara-gara ngantuk, subuhnya susah. Pokoknya habis sementara itu buang jangan setan iblis itu mengganggu kamu ilmu. Iya enggak Pak? Ini main HP dibilang kan. Nanti ada dikit-dikit mobil, ini dimasalahin. Akhirnya bukan malah bagus dan malah buruk gara-gara karena orang-orang Quraisy zaman itu sangat ingkar kerasulannya Nabi Muhammad. Sangat ingkarnya sehingga bahasanya itu Allah mentauhidi pakai sumpah, pakai inna kan, pakai laminal mur, saling pakai lam. Tumbuk-tumbuk itu kan. Ala suratin atas jalan mustaqim yang lurus. Inna kalaminal mursalin muta'alikun bermula ala itu hubungan bima dengan lafaz qoblawi yang sebelumnya ala yaitu bil mursalin. Jadi inna kalaminal mursalin kamu itu Muhammad sebagai orang yang diutus ala suratin mustaqim. Atas jalan mustaqim yang lurus ayatul anbiya'i jalannya beberapa nabi qoblaka di dalam sebelummu. Apa jalan at-tauhid wal huda dan petunjuk. Berarti jalan yang dibawa Rasulullah itu sama dengan nabi-nabi dulu sama-sama tauhidnya pasti sama. Tidak mungkin Nabi Nuh itu Tuhan dua, misalkan Nabi Muhammad satu tidak mungkin, sama-sama satu semua yang termasuk Nabi Isa, semua nggak ada yang katakan dua-dua juga ada. Tauhidnya sama, cuman syariat yang dibawa itu ada berbeda sedang kondisinya yang dihadapi masyarakatnya beda. Kamu paham? Beda masyarakat itu. Waluda, watakiduhan bermula mentauhidi bil qasami dengan qasam. Wa ghairihi dan lainnya qasam itu raddun menolak liqaulil kufari kepada ucapannya beberapa orang kafir lalu kepada Nabi ucapannya lastambul sal Muhammad kamu itu bukan utusan. Nah, jadi ingkarnya itu luar biasa sehingga tauhidi qasam
wal Qur'ani. Qur'an itu apa? Supaya enggak. Nah, wa ghairihi pakai inna, pakai wal laminal mursalin. Terus jumlah ismnya. Jumlah ismnya itu ada nilai taukid. Nah, itu ngaji. Contoh ini. Didengarkan baik-baik. Koma berdiri Zaidun siapa? Zaid. Itu jumlah fi'liyah. Maknanya apa? Zaid berdiri. Ya kan? Dengan Zaidun qaimun. Kan sama-sama maknanya kan, kalau terjemahnya kan koma Zaidun juga Zaidun qaimun juga Zaid berdiri. Itu sama-sama maknanya. Zaid berdiri masih kuat Zaidun qaimun. Kamu paham? Karena jumlah isinya itu ada nilai taukid pengkokohan. Ngerti enggak? Ini kudu ngaji, ini iso seneng. Berarti Quran luar biasa rasanya. Tanzilul Azizi, bermula Al-Quran itu diturunkan dari yang mulia. Katanya dibuang. Tanzilul Azizi, bermula Quran itu diturunkan dari yang mulia. Fi mulkihi, mulia fi dalam kerajaannya Allah. Nah, semuanya kerajaannya. Beda dengan raja berbentuk manusia, kemuliaannya dalam wilayahnya masing-masing. Kamu paham? Allah fi mulki, kerajaan Allah, semua itu milik Allah. Mulia semuanya. Paham ya? Ar-Rahim yang belas kasih di khalqihi. Pangeranku Rahim dengan semua makhluknya, yang kafir-kafir juga semakan, ya enggak? Khobarun tadain. Nah, bermula tanzilu itu khobarnya mubtada, makanya tanzilu bermula. Paham ya? Al-Quran itu nah, khobarun tadain bermula khobarun tada, muqaddarnya kira-kirakan ayat Quran ada Quran. Jadi Al-Quran bermula Quran tanzilul azizi. Lafaz tanzil itu khobar, bang, mutadanya dibuang. Kan bolak-balik gitu kan? Tanzilul aziz. Jadi supaya kita yakin yang turun Quran itu bukan sembarangan, Al-Aziz dan yang Maha Mulia. Terus Ar-Rahim. Jadi Allah itu sayang semua makhluknya sehingga dikasih konsep Al-Quran. Nah, cuma tadi yang ada yang terima, jadi tujuannya walitum diro supaya menakut-nakuti siapa kamu Muhammad bihi dengan Quran kauman pada kaum muta'alikun bermula litum diro itu hubungan bitanzila dengan lafatan tanzila diturunkannya Quran litum diro. Nah, jadi tujuannya diturunkan Quran itu litum diro untuk menakut-nakuti kaum ma'undiro yang tidak ditakut-takuti aba'uhum, siapa beberapa bapak-bapaknya atau babanya kauman ailam yungdaru, belum ditakut-takuti siapa aba'uhum fi zamanil fatrati, di dalam zaman kekosongan Rasul atau Nabi. Fi zamanil fatrah, dalam zaman kekosongan Rasul atau Nabi. Fahum maka beberapa kaum itu ghafiruna, beberapa orang yang lupa anil imani dari iman warusi dan petunjuk atau kebenaran. Jadi fungsi Quran ini termasuk untuk menakut-nakuti kaum yang mana babanya dulu itu belum pernah ditakut-takuti. Nah, belum takut-takuti fi zamanil fatrah. Jadi dengarkan, kemarin kan terangkan, nabi-nabi Rasul itu di Timur Tengah yang bagian sana, Mesir, Syria, Palestina, yang di Mekah, Madinah itu belum. Kamu dong. Nah, makanya kayak orang-orang zaman dulu, sebelum Rasul kan, kayak Abu Thalib seterusnya, sampai ya bangsa dan bambanya, itu zaman fatrah, zaman kekosongan Rasul atau Nabi. Sebab Nabi Isa, paham? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun jaraknya. Makanya tahun masa itu berapa? 2000 sekarang, 2000 berapa? 25. Hijriah baru 1400 sekian. Kamu cara itu kan? Nah, berarti hampir 600. Ya kan? Kira-kira 600 tahun itu jaraknya. Namanya zaman fatrah, kekosongan Nabi, kekosongan Rasul. Nah, sehingga orang yang zaman fatrah ini gimana statusnya? Dia kan tidak dengar tentang syariat. Nah, ini ulama khilaf. Dengan orang zaman fatrah ini dimakfu. Jadi kesalahannya dimakfu. Dimakfu. Lakot hakko, sungguh benar-benar nyata.
atau tetap lakot hakko sungguh benar-benar nyata atau tetap al-qawlu apa ucapan wajibah tetap apa al-qawlu al-atharihim atas lebih banyaknya kaum bil adzabi dengan adab fahum maka bermula aktsarihim itu la yu'minuna tidak beriman siapa aktsarihim ay aktsaru lebih banyaknya kaum. Jadi gini, lakot hakol kaum jelas nyatalah Allah berfirman al-qaul itu maknanya la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi Allah itu sudah sumpah la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh benar-benar saya akan memenuhi neraka jahanam baik dari golongan manusia maupun jin. Itu sumpah. Itu nyata buktinya mayoritas manusia atau jin itu nggak beriman. Kamu dong kan? Lakot hakol qaul itu sungguh benar-benarnya nyata apa yang didawuhkan Allah, yang difirmankan Allah berupa la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah bersumpah bahwa neraka jahanam akan dipenuhi jin dan manusia. Itu nyata. Terbukti apa? Fahum layu minum mayoritas paham jin manusia itu enggak beriman. Nah kamu dong maksudnya. Lindunya loh yang iman dan tidak banyak enggak iman. Apalagi kalau besarin lagi, yang iman yang beneran, wah tambah kecil. Ya ada, yang Islam saja yang mau sholat itu berapa orang? Yang sholat yang mau tahu ilmunya ada berapa orang? Wah, kecil. Lakot hak kalau Inna kata Allah sungguhnya saya ja'alna itu menjadikan siapa saya. Inna sungguhnya saya kata Allah ja'alna itu menjadikan siapa saya fi a'naqihim di dalam beberapa lehernya aksarihim aglalan pada beberapa belenggu bi antudokma dengan daknya dikumpulkan ilaiha kepada a'naqihim al aidi apa beberapa tangan li anal hulau siap belenggu yasma'u itu mengumpulkan apa al-hul mengumpulkan al-yada pada tangan ilal unuk kepada leher. Faya maka bermula al-aidi beberapa tangan itu majmu'atun dikumpulkan ilal alqoni kepada beberapa dagunya. Sampu dakonin bermula alqon jamaknya lafaz dakon. Bahwa bermula dakon mujtama'ul lahyaini. Mujtama'ul lahyaini itu tempat berkumpulnya dua rahang. Itu tempat berkumpulnya dua rahang. Fahum maka bermula aktsarihim itu mukmahuna tidak bisa mengangkat kepalanya. Itu mukmahuna beberapa orang yang tidak bisa mengangkat kepalanya dan tidak bisa mendingklukkan kepalanya. Rafiuna beberapa orang yang mengangkat usaha pada kepalanya aksarihim itu nafsi lafaz mukmahun ini. Layas tatiuna tidak mampu siapa aksarihim khafdoha pada mendingklukkan urusahun. Wahada bunai ina jalna ilakhir itu tamsil perumpamaan. Wal murad bunai dimaksud itu anak sesungguhnya aktsaruhum itu layut inuna tidak tunduk siapa aktsaruhum lil imani kepada iman. Wala yakfiduna dan tidak bisa mendingklukkan siapa aksaruhum ru'usahum pada beberapa kepalanya aksaruhum lau kepada iman. Kamu kan sering baca Yasin, nanti kudu ditafsiri. Dibaca itu nikmat. Inna ja'alna fi anaqi maglan. Perhatikan ini tamsil. Jadi kata Allah saya menjadikan leher-leher mayoritas kaum, katakan mayoritas manusia. Itu saya jadikan aglalan belenggu. Jadi belenggu ini maksudnya tangannya itu paham dibelenggu sini, sehingga jandangan nggak bisa dikeluk, nggak bisa, paham nggak ini paham? Nah ini tamsil, makna gimana? Mereka itu tidak tunduk kepada iman. Nah itu tamsil, jadi makanya wahadatam silun ayat ini satu perumpamaan tamsil bahwa yang dimaksud itu mereka tidak mau tunduk, tidak mau menerima iman.
Paham kan? Nah, jadi tidak mau menerima iman sehingga diumpamakan orang yang kepalanya terbelenggu, tidak bisa, dan tidak bisa, macet. Jadi macet. Ya kayak itulah, gak ada perubahan. Gak ada perubahan, tetap jahiliyah. Kamu paham? Makanya orang yang macet, gak ada perubahan, kandani macet. Itu ngaji. Sekolah. Itu ibaratnya orang yang sudah apa? Lehernya dibeleng. Itu tidak. Paham? Macet, jangan, nggak bisa, tidak bisa. Itu perumpamaan. Itu tidak maksudnya. Waja'alna, dan menjadikan siapa saya, kata Allah, mim baini aidihim, dari antara beberapa depannya atau hadapannya aksarihim, ini aksarihim, saddan, pada perkara yang menghalangi atau perkara yang membuntu. Wa min khalfihim, dan dari belakangnya aksarihim, saddan, pada perkara yang membuntu atau menghalangi, bifat isin, saddan, wa dhamiyah, dhamiyah sin, suddan, fil maudi aini, jadi suddan, saddan. Cuma yang maksudnya apa? Saddan. Nah, yang kayak ini kita ngikuti yang ada saja, jangan membaca suddan, walaupun boleh. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar qiraat sab'ah, kan? Jadi yang ada saja, saddan, paham? Kamu baca mimpinya sudah, orang bingung. Orang lupa Quran, maksudnya fitnah. Karena orang awam itu nggak paham, nggak pernah ngaji. Jadi yang biasa-biasa, ngerti tidak? Fa'alsayna, maka menutupi siapa saya pada aktsarihim. Fa'u, maka berulang sarin tulayub sirun, itu tidak bisa melihat siapa aktsarihim. Tamsilun, nah, kayak tadi kan, bermula waja'ana, itu tamsilun, perumpamaan. Aidon, kali lagi, lisat diturukil imani, untuk membuntu beberapa jalannya iman alaihim, atas aksarihim. Jadi jalan iman itu dibuntu oleh Allah, sehingga di perumpamaan depan belakang umpama jalan dia udah dipager, dibuntu. Paham? Maju gak bisa, mundur gak bisa. Maju total. Semurut lah, gak ada perubahan. Ngerti kan? Itu tamsil. Jadi orang-orang kafir dulu, nah, maksudnya kan, nah, yang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Wa'ala, rombongan itu, grupnya itu kan, itu dalam urusan keimanan itu sudah dibuntu. Ibarat jalan itu depan udah dibuntu, belakang udah dibuntu. Makanya Islam tertutup. Suatu hidayah. Kalau nggak dapat hidayah repot. Wasawa'un, dan itu sama juga alaihim, atas aktsarihim, a'andarta, bermula olehnya menakut-nakuti kamu Muhammad pada aktsarihim, bitakikil hamzah ini dengan menjelaskan dua hamzah. Ini yang asal, a'andartahum, kan? Wa'id dari syariati mengganti hamzah yang kedua, alifan pada alif andartahum. Wa tasjiliyah, dan membaca tasjil asaniyah. Wa idkhali alifin, dan memasukkan alif bainal musahhalati, di dalam antara hamzah yang dibaca tashil. Bainal musahhal, di dalam antara hamzah yang dibaca tashil, wal ukhra, dan hamzah yang lain, wa tarqi, dan meninggal idkhal. Jadi andartahum takhid, atau yang kedua diganti alif andartahum. Tashil membaca ringan, andar. Wa idkhali alifin, memasukkan alif dibaca andar. Al-amlam tungdir, atau tidak menakut-nakuti kamu pada aksarihim la yu'minun. Jadi Muhammad wong sing ngono wis mbok dibuntu. Ibaratnya jagonya udah dibelenggu, salahnya dibun, sehingga imannya macet total, gak menerima, saran udah menerima lagi. Itu Muhammad kamu kasih saran kayak apa, paham? Itu tidak membahas, layu minum. Nanti kan tidak membahas, layu minum. Innama tungdiru, sesungguhnya menakut-nakuti siapa kamu, maksudnya yang fa'u, bermanfaat. Ingdaruka, apa menakut-nakutimu, man pada orang ittaba, yang mengikuti siapa man adzikra, pada Al-Quran, dzikra Al-Quran. Wa khasyiyah, dan takut siapa man ar-Rahman, pada Allah yang bersifat Rahman, belas asli dunia akhirat. Yo,
bil ghaibi khali ghaib. Khofa takut siapa man pada Ar-Rahman. Padahal walam yaro khali. Walam yaro khali tidak melihat siapa man pada Ar-Rahman. Fabasyir maka berikan bergembirakan pada man bimagfiratin dengan ampunan wa ajrin dan apa? Pahala karimin yang mulia. Huwa bermula ajrin karim itu al-jannatu surga. Jadi ingat innama itu adat alat untuk mengkhususkan. Nah, kayak maknanya Muhammad yang menerima, yang bisa mengambil manfaat kamu kasih peringatan tuh hanya orang yang ittaba dzikra. Sebenarnya semuanya dikasih peringatan Nabi, tidak pandang bulu, paham? Cuma yang mau menerima itu hanya orang yang ikuti Quran. Jadi kayak wong sing gelem nerima petunjuk itu wong sing ikuti Quran. Makanya kamu jangan jauh dari Quran, maca ya ora gelem ngontak ngantuk gitu. Ngaji ngantuk. Jangan ngantuk di kamar tuh ngobrol. Di wisu kamu ngantuk ini. Ya. Ada kamu di wisu ngantuk. Enggak keluar. Jadi yang bisa menerima al-dzikra itu apa? Bisa menerima saran Nabi, petunjuk Nabi itu orang ikuti al-dzikra Al-Quran. Jadi wa khasyar rahman bil ghaib. Dia takut kepada Ar-Rahman, Allah yang bersifat Rahman bil ghaibi. Padahal kan Allah itu ghaib, tidak dilihat mata, tapi dia takutnya setengah mati. Biasanya orang ini takutkan perkara dilihat mata ya kan, takut lampuin, wah, yang bisa dilihat dia kan. Ini enggak bisa dilihat tapi takut. Wah, itu luar biasa. Enggak bisa dilihat, ditakuti. Ya. Makanya orang yang ittaba dzikra itu di Quran ya terus dibuktikan dengan perbuatan nyata, takut kepada Allah, berarti takwa. Itu kata Allah bahwa syu bimagfiratin wa ajrin karim. Muhammad kasih kabar gembira, orang seperti itu dapat ampunan dan pahala yang mulia berupa surga. Nah, bimagfiratin ini gini, ini untuk umum kita ini. Maksudnya gimana? Kita kan manusia pasti ada salahnya. Kita bukan nabi, bukan rasul. Tidak ada jaminan maksud. Makanya orang-orang yang beriman, orang yang beriman, itu ada jaminan apa? Bimal firoti. Benar tidak kan? Dapat ampunan Yesus. Inna nahnu inasunya saya, nahnu ya saya, itu nuhyi menghidupkan siapa al-mauta pada beberapa orang mati lil baksi untuk dibangkitkan dari kubur. Wanatubu dan menulis siapa saya fil lauhil mahfuz ma pada barang qaddamu yang telah mendahulukan siapa melakukan siapa al-mauta fi hayatihim di dalam hidupnya al-mauta ma bairin khairin berupa kebaikan wasyarin liujazu supaya dibalas siapa al-mauta alaihi atas ma qaddamu wa atharuhum dan beberapa bekasnya atau peninggalnya wa atharuhum dan beberapa bekas atau peninggal banyak al-mauta ma barang ustunah yang dilakukan ma apa barang ustunah yang dilakukan apa bihima ba'dahu di dalam setelahnya al-mauta. Ini ayat ini direnungi baik-baik supaya kita berhati-hati. Awas. Allah itu sampai inna sunnah nahnu ya saya. Tahu gini kan? Itu yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kenapa dihidupkan? Lil ba'tsi, untuk bangkit dari kubur. Tentu dimintanya apa? Pertanggungjawaban masing-masing. Nah, wanat tubuh maqaddam, apa yang telah dilakukan mereka ketika masih hidup itu saya tulis semua kata Allah. Sudah terus ada tulisan. Nah ini wa atharuhum, peninggalannya bekas-bekasnya itu ditulis. Makanya orang ini merenung. Misalkan gini, ada orang baik, soleh dulu, usianya 70-80. Kan kalau ditengok tulisannya kan sebatas itu, sebatas umurnya 80 atau 70. Nah yang panjang itu wa atharuhum, beberapa peninggalannya. Makanya sama orang yang sudah mati di kuburan 100 tahun yang silam, coba peninggalannya terus mengalir tulisannya. Ya kalau baik, kalau buruk. Nah ini hati-hati kamu hidup ini. Paham? Makanya orang ini kenapa ya orang itu 60, 70 kan
Tapi kenikmatan di surga itu kok abadi, kok kekal. Nah, karena satu dia punya peninggalan yang panjang. Karena kalau beliau pada itu pensiunan, ya kan? Punya pensiunan kalau pegawai, paham? Di samping itu nilai iman. Jadi kita ini orang Islam itu kan punya cita-cita. Umpama hidupnya 1000 tahun tetap iman. Nah, niat iman sepanjang hidup itulah, paham? Itu yang membuat orang itu sepanjang di akhirat itu apa? Di surga. Kamu tahu nggak maksudnya? Karena dia punya niat selama hidupnya kapan saja, kalau 1000 tahun, 2000 tahun tetap iman. Nah, orang kafir cita-citanya seumur hidup dia kayak itu, paham? Itu yang bikin kekal. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita ini harus berusaha punya jariah yang baik-baik. Maka ada jariah hasanah, ada jariah sayyi'ah. Akal yang mengalir itu ada yang baik-baik, ada yang buruk. Allah Utsman bin Affan banknya masih punya peninggalan tanah kan? Mau coba. Jadi sahabat Nabi yang sampai sekarang ini terkenal ini masih punya hotel di Madinah. Iya. Karena tanahnya yang dulu itu masih ada di tanah tinggal beliau. Ya kan? Terus dibangun hotel. Jariahnya untuk beliau. Kalau terus. Maka kamu kalau pakai, yang pakai itu makan di Madinah. Maka di Madinah. Itu sepanjang mata itu panjang, Pak. Mungkin kalau ini kalau nggak salah. Itu makan beliau itu agak tenang sana. Nah, itu biasanya makam-makam tertentu itu ada yang jaga. Karena takut dikultuskan. Iya. Ya ada kan? Menjaga. Kalau kamu tengok makamnya itu sangat cerah. Ya semua itu cerah, tapi tidak kayak beliau. Itu menunjukkan yang beliau Al-Quran. Al-Quran terus dermawannya luar biasa. Kalau tengok makam itu cerah, nampak bersih, cerah. Masih itu semua di tengah-tengah. Ya, makanya biasa, nggak ada jemput-jemputan, paham? Cuma ada yang jaga. Memang kadang-kadang orang ini berlebihan, Pak. Terlalu mengkultuskan juga nggak baik. Nah itu Pak. Penting nggak? Nah cuma orang perempuan nggak boleh masuk makam dalam, nggak boleh. Nggak boleh. Di luar aja mau itu aja. Yang boleh itu lagi. Baik di makam maupun di baki itu itu orang itu. Yang bolehnya lagi. Makanya wa akhir itu mastun nabi wa jauh, sesuatu yang dilakukan setelah orang itu meninggal. Maka ingat Nabi itu kan setelah orang itu mati masih ada 3 yang mengalir. Sodakotin ya kan? Terus termasuk ilmu yang diambil manfaat. Waladin sholihin. Ini penting. Waladin sholihin ini penting. Kita mondok itu baik. Kamu mondok yang baik-baik supaya berkah. Contoh gini, sekarang mondok jadi orang baik kan? Karena kamu baik, nanti punya anak yang baik, anak yang dipondokkan lagi. Nanti karena kamu anak baik, cucu kamu baik, kan panjang kan? Satu yang mondok, panjang ini manfaatnya. Karena ini yang saya maksud, carilah kamu ilmu yang manfaat, mondoknya berkah. Bahasa kamu gini, sudahlah, yang bodoh biar bapak saya, ya kan? Nah, saya memulai jadi orang baik. Biarlah yang nggak tahu sholat ini, mama kan? Yang nggak tahu sholat, yang nggak tahu ini itu biarlah orang tua kami, bapak kami. Kami akan merintis mulai awal. Kami mondok ini akan jadi orang yang punya ilmu dan punya amalia. Kamu paham? Nah sehingga nanti kamu mati itu punya jariah. Waladin terus panjang. Itu baru kayak mondok beneran. Mau mondok itu ya susah. Mau gajinya besar kok. Nggak susah, nggak ada, Pak. Orang pegawai itu mau gajinya itu aja ngalami lama itu prosesnya, ya Pak. Bertahun masuk langsung naik golongan 4 B. Ya kan, pasti kan panjang Pak ya, pengabdian dulu baru naik, ya kan? Nah, golongan apa pertama itu Pak? C. Apa? Iya A. B itu terus B itu SMP. Nah, panjang itu dia yang pegawai tahu. Kalau saya ini kan tidak punya pegawai, jadi nggak tahu. Yang jelas orang mau punya 4A, 4B itu malah jenjang yang panjang. Nah kan juga begitu. Bagaimana saya ini mondok ini bisa manfaat ilmunya berkah. Saya mondok nanti saya baik, anak saya cucu saya terus saya tutur di nular. Itu yang sudah dimasuk kayak gitu. Nah mondok juga nakal, anak karu. Kamu hidup berapa kali hidupnya ini kan? Iya enggak?
Jadi ingat-ingat ini. Kalau kamu merenung mesti bisa lakukan. Syukuri modal syukur. Wa kula syai'in, dan menghitung siapa saya pada segala sesuatu. Itu namanya istighol. Ditulis dulu. Wa kula syai'in, dan menghitung siapa saya pada segala sesuatu. Nasbu bermula nasabnya kula syai'in itu bifi'il dengan fi'il. Yufassiru yang menjelaskan pada fi'il aksoina. Apa lafaz aksoina? Itu namanya apa? Istighol. Wa kula syai'in ay aksoina, teman-teman. Menghitung siapa saya, kula syai'in aksoina. Itu mentauhidi, menghitung siapa saya pada syai'in. Dobatna membatasi menghitung siapa saya pada syai'in. Fi imamin, di dalam lauhil mahfud atau kitab. Iman bi kitab mubinin yang menjelaskan, kitab bainin yang jelas atau menjelaskan semua yang diperbuat manusia, termasuk bahwa bermula kitab bayin itu alahul mahfud. Semuanya yang ada di dunia ini itu sudah tertulis di dalam lauhil mahfud. Terus nggak ada yang tertinggal. Sekali lagi kalau kamu baca ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, hati-hati paham yo. Kita berusaha punya peninggalan yang baik, punya jariah. Coba kamu punya tanah yo, busuk kamu buat musola atau masjid dilakukan, paham yo, berapa pahalanya? Ya enggak Pak, kamu sudah mati di kuburan tuh terus mengalir. Ini harus punya ini kamu. Kalau bisa tiga-tiga itu punya paham, sudah potensial, dia ilmu punya. Nah ini disalurkan sama orang. Kamu ngajar alifata di dusun, kamu paham. Nanti murid kamu ngasih terus, untuk ngalir terus pahalanya. Makanya setiap dulu kiai-kiai dulu itu pasti nyuruh anak jom kalau pulang kamu ngajar sebisa-bisa. Ya. Karena guru itu lebih senang, paham, lebih bangga punya murid yang ngajar daripada kaya tapi enggak ngajar. Benar Bapak? Penting. Kaya itu penting, tapi senang yang masih ngajar. Paham deh? Usahakan juga kamu ini bisa ya perempuan sama ibu rumah tangga, taruhlah habis maghrib sama isya. Kamu paham ya? Itu ngajar anak sendiri minimal kan? Sekolah tangga dua, sudah apa? Itu berkah. Bisa-bisanya. Nah, sama ibu rumah tangga, itu gunanya kamu ngaji Quran sampai tamat itu seperti itu. Mbak kamu kan walaupun kamu misalkan kerjanya ngojek atau apa, tapi kalau bisa imam sebut bahkan wah jempolan, iya enggak Pak? Orang tuh tadi ngojek sekarang kok khotib itu, wah orang segan itu Pak. Asli amplopnya 100 jadi 300 naik pangkat. Nah ini, paham enggak maksudnya? Nah ini yang harus kamu sadar. Kamu sadar, ya. Maka mondok yang benar yang mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Yang nakal dibuang, sifat-sifat nggak tadi buang, nggak ada manfaatnya nakal-nakal itu, hanya bikin resah, bikin pusing. Ini ngantuk, kok bumi Pak santri kayak bumi ngobrol, ya nggak ada bilang, subuh apa? Karena api lagi. Ini subuh, kadang semua muslim. HP itu setan kalau tidak, setan iblis itu untuk kamu itu, nggak ada kamu manfaatnya ketika. Tengok yang benar aja. Kalau kamu tidak bisa menghilangkan itu susah. Akhirnya kamu waktu mondok nggak dapat ilmu. Ketika ada ilmu apa-apa, dulu jangan bodoh seumur hidup. Waktu yang berharga kamu siapkan. Paham nggak? Wah beri foto alam bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza istama'a awliya'u fi darajatin ustuhibba ayyuzawija afqahum. Wa idza istama'a, dan apabila berkumpul wa idza istama'a, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza istama'a,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza istama'a, dan apabila berkumpul aulia siapa beberapa wali nikah fi darajatin dalam satu derajat ketingkatan, ustukhibba maka disunatkan ayu zawija pandanya menikahkan pada mar'ah perempuan itu afqahuhum siapa lebih pinternya atau lebih ahli fikihnya, afqahuhum siapa lebih faham agamanya, lebih paham agamanya aulia wa asannuhum, dan lebih tuanya aulia, tentu biridhahum dengan ridhonya aulia, dengan ridhonya aulia. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kamu. Dengarkan ya. Mau terjadi kamu ridho. Apabila wali berkumpul dalam satu tingkatan, itu maknanya gini, ono wong itu nikah ayo, bapaknya sudah ono, paham? Kakeknya enggak ada. Cuma punya saudara laki-laki banyak. Semua berat jadi wali. Kamu doang kan? Ngerti tidak ini kan? Nah, maka kalau bahasa ada aulia, lu kok akeh wali? Itu berarti bapak itu udah nggak ada. Karena bapaknya satu untuk bapak 5. Paham? Ngerti tidak? Nah, kakek juga kakek itu yang apa? Yang jadi wali itu kakek dari ayah. Nah, makanya bahasa aulia itu berarti katakan saudara. Paham ya? Atau paman. Ono wong menikah ya, bapak gak ono, mbak gak ono, ya saudara laki-laki gak punya, perempuan semua. Itu pamannya akeh. Pamannya banyak, kebetulan saudara bapaknya 10, laki-laki semua. Nah, itu semua berarti wali. Maka disunatkan yang menikahkan itu afqahuhum, yang pintar agama, yang paling paham agama itu siapa? Ngerti kan? Nah, kemudian kedua baru yang tua asanuhum. Syukur-syukur yang tua, ya paham agama. Paham? Tentu biridhahum, dengan kesepakatan atau ridho mereka. Jadi saudara kumpul, biarlah yang mari saudara kita yang nikah ini, biarlah adik kita walaupun dia muda dia lebih alim. Paham? Itu kakak itu memang tua, cuma bengak, berusul ngaji bapak tidak mau. Nah, paham? Dipondokkan 2 bulan lagi, ya tidak mau ngaji. Nah yang tua yang ngalah. Oh saya tua, itu dia bengak, ya kan? Ngerti kan? Karena dulu dia tua, suruh mondok, pulang. Akhirnya dulu. Jadi fa'in tasaku, maka apabila berebut siapa aulia, berebut, ukri'a maka diundi. Ukri'a maka diundi siapa kullun minhum. Maksudnya ukri'u kan? Kalau kamu kan ukri'a ya. Ukri'a maka diundi siapa kullun minhum. Waqad adzinat, dan benar-benar memberi izin siapa man alikullin minhum soka maka apa tazwid atau nikah fil as-sokhi, dalam poin yang lebih sokhe. Fa'in tasaku, jadi semua saudaranya ini berebut menjadi wali. Yang tua ya berebut semua jadi wali, maka diundi di kopiok kan. Nama si Amang si Bedul saudara Pak yang berebut jadi wali. Cuman saya rasa jarang kayak gini kan. Ya, tapi itu dibahas. Karena semua punya hak ingin jadi wali. Nah, mana yang namanya keluar yang berhak jadi apa? Wali. Nah, waqad azrat ikul minhum. Padahal ini yang perempuan yang menikah itu dari dia dulur-dulur dengan sedoyo, saya kumpulkan ini, saya ini kan mau nikah, sampean ini adalah wali saya, monggolah berunding siapa yang ditunjuk untuk nikahkan saya. Kamu paham? Tahu mereka berebut maksudnya, ingin jadi wali. Kalau mereka yang satu, maka kopiok, diundi. Kamu paham? Walau zawaja andai kata menikahkan pada mar'ah akadum siapa salah satunya aulia Zaidan pada Zaid, wal akharu dan menikahkan siapa yang lain Umarun pada Umar. Fa'in urifa maka apabila diketahui as-sabiqu siapa yang dahulu, fawa maka rosabiq itu as-sahihu yang sah. Wa'in waqa'a dan apabila terjadi siapa akhad dan akhor 2.
Fa'in waqa'a terjadi apa kenapa ma'an kali bersama-sama aujuila atau tidak diketahui asabu apa yang dahulu nikahkan awil ma'iyat atau bersamaan fabatilani maka batil keduanya batil keduanya. Wah ini antik ini. Nanti saudara kan berebut ingin jadi wali masing-masing. Misalkan gini, Ika ini kan punya, misalkan contoh aja, bapak yang nggak ada, saudara laki-laki 3 berebut ingin menikahkan Tika. Nah, punya pilihan masing-masing ini. Wah, yang saudara A nikahkan Tika dengan Zaid, yang lain dengan Umar. Iya, wah itu isi tok. Wah, yang perempuannya Tika. Yang saudara A nikahkan Tika dengan Zaid. Wah, yang B dengan Umar. Iya. Maka kalau diketahui mana yang nikahnya duluan itu yang menang yang sah. Tahu paham? Yang nikahnya duluan itu yang menang yang apa? Yang sah. Paham? Nah kalau serpak, jangan serpak. Paham? Atau nggak diketahui mana yang dulu? Apakah saudara yang A, yang B yang dulu menikahkan? Maka batal keduanya. Maka ini jarang. Cuman fikirnya dibahas. Kalau terjadi berebut sama-sama menikahkan. Wakadar seperti ini batal. Lau urifa andai kata diketahui sabtu akadima apa dahulu salah satunya dua wali atau akadima dan akhir itu 2 wali gitu kan. Walam yata'ayyan dan tidak jelas apa sabtu akadima alam madhabi menurut yang kuat, menurut kaul yang kuat dalam madhab Syafi'i. Andai kata diketahui, wah kayaknya ada yang dulu salah satu, cuma nggak jelas entah yang nikahkan A duluan apa B duluan. Nah, maka tidak sah keduanya. Walau sabaqo andai kata telah dahulu muayyanun siapa wali yang ditentukan, sumastaba kemudian serupa siapa muayyan, wajib maka wajib atau wakufu apa berhenti. Khatayat abai yana sehingga jelas siapa muayyan. Memang kayaknya si A itu yang jelas itu kok, yang kedua menikahkannya Tika itu kan. Nah setelah itu serupa, iya apa enggak ya? Jangan-jangan bukan A, B yang duluan. Ya, maka dihentikan, hanya stop dulu. Jangan dikatakan sah dengan A atau dengan B sehingga jelas. Fa ini da'a maka apabila mengaku kulu zaujin siapa semua suami Tika yang ngaku ilmaha pada mengetahuinya mar'a bisa dengan dulunya kulu zaujin. Jadi Tika yang dinikahkan 2 orang dengan 2 saudara itu kata suaminya Tika ini, suami Tika yang namanya Zaid, sebenarnya Tika itu tahu lah saya yang dulu apa Amar yang dulu itu tahu Tika itu. Nah, sumi'at maka didengarkan dakwahuma apa pengakuannya zauja ini, pengakuannya 2 suaminya binaan karena berdasarkan al-jad. Jadi wahwa qabul iqrariha wahwa bermula sumi'at dakwahuma itu qabul iqrariha itu menerima ikrornya mar'at binikah dengan nikah. Jadi misalkan nikah akui sebetulnya yang dulu menikahkan saya itu saudara saya A bukan yang B, maka diterima dari nikah miliknya yang dinikahkan oleh si A. Terang ini apa maksudnya? Apa? Ini berebut saudara ingin menikahkan saudarinya. Wa in angkarot apabila ingkar. Wow. Siapa mar'a ingkar, oh enggak saya nggak tahu kok mana yang dulu saudara saya yang apa yang pilih karena saya nggak tahu. Khalafat maka sumpah sama sumpah demi Allah, demi Tuhan demi Rasul demi Allah bahwa saya nggak tahu saya dinikahkan saudara saya dua-duanya yang jadi wali itu yang dulu yang nggak tahu ya sumpah. Lawain akorot apabila mengakui siapa mar'a mengakui akadima bagi salah satunya 2 wali ngakui. Jadi sebetulnya yang dulu itu saudara saya B atau yang A, mana yang diakui
sabata maka tetap nikahku apa nikahnya akadi hima. Saya ini yang dulu itu nikahkan saya itu bukan kakak saya, adik saya. Itu berarti yang dulu itu yang menang. Yang dulu apa yang menang? Di dulu itu ada cerita ya. Syekh Arsyad Al-Banjari itu ulama besar di Banjar sana, Kalimantan. Kalimantan ya. Itu beliau ini jauh sebelum saya Nawawi ke Mekah tahun 1800 sekian. Dia di Mekah itu 30 tahunan di Mekah Madinah. 1800 3 bulan sekian. Itu di Mekah itu lama. 30 tahun lebih. Syekh Al-Banjari. Itu guru sekumpul yang terkenal itu masuk dunia. Nah, itu orang HP itu anak turun sendiri. Ada guru sekumpul yang terkenal kalau call sampai ribuan bahkan jutaan itu ada keduanya. Itu termasuk keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu pernah di Banjar begitu. Ada kasus satu orang dinikahkan 2 kali. Yang dulu yang mana? Itu Syekh Arsyad itu bisa ngitung. Alif Alaf bisa ngitung. Bisa ngitung. Itu Alif Alaf bisa ngitung. Yang dulu mana bisa ngitung. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu di Almanar itu biasa Sofia Pak, itu Alif. Sekarang ilmu Amel itu bisa. Syekh Arsyad menentukan. Ternyata yang ini yang dulu. Itu kelebihan Syekh Arsyad Al-Banjari. Luar biasa. Ngomong ini di Mekah sampai 30-an tahun ya, 35 tahun, 30-an tahun. Di Mekah belajar di Mekah. Mekah Ampung, dia Ampung. Nah ini mondok baik. MTS saya pindah-pindah. SB Ampun dari mana? Yurhon, maka tanya. Karena Pak Mars ini kan dalam hal dibilang mau mondok ke 3 tahun mulai opo aja. Mondok ke tamat separuh itu mulai opo. Gak jelas. Gak jelas. Maka dulu saya katakan dulu waktu akan masuk waktu suci ada kumpulan di Bukit itu kata beliau. Ada santri MTS kok pindah, itu sudah bosan dia jamaah. Terus bosan diajak sholat jamaah, bosan diobrak-obrak ngaji, akhirnya gak mau mondok pindah aja. Padahal baru tahun dia kan yang bebas, bebas. Nggak tahu jual bebas, bahkan risiko yang panjang nggak tahu dia kan ngerti. Nikmatnya bebas sudah hilang, risikonya masih panjang. Agamanya nggak jelas, pemahamannya nggak jelas. Wa in aqarat akadi masal wa samau diawal akhar wa tahibalahu wallahu a'lamu bis-shawab. Alamun qadimul